sesuai dengan penegakan supremasi hukum di negara ini. Jadi instansi apapun, baik itu kami datang ke sini, jaksa datang ke sini, yang majelis juga duduk di sini berdasarkan penetapan hakim. Manakala ini tidak dipatuhi, cuma alasannya karena MOU yang sudah keluarsa, karena MOU ini dibuat, tengok konsiderannya itu masalah COVID. Nah, COVID ini udah selesai. Nah, jadi untuk itu kami menolak alasan itu dan meminta majelis yang harus dipahami dulu, yang mulia, jaksa, Kementerian Limapas itu di bawah koordinasi Menteri Hukum. Jadi kami minta jaksa penuntut umum meniru surat ke Menko Hukum, karena harus dipahami juga kan, saya yakin Dirjen pasti nggak mengerti hukum beracara pidana. Hukum acara pidana kan udah jelas bahwa penetapan hakim itu kan harus dipatuhi. Itu kan oleh baik siapapun, dan itu kan supremasi penegakan hukum. Apabila ini tidak dipatuhi nanti yang mulia, ini akan merusak hukum ini. Nanti apabila nanti yang mulia mengeluarkan penetapan orang dihukum, terus orang nggak mau, bisa kita terima begitu aja, karena orangnya ini kan udah ada juga kasus yang terjadi nih, orang mau diskusi sampai sekarang nggak dapat dapat. Nah, itu kan kenapa? Apalagi nanti ini dipertontonkan, semua media mengetahui ini, bahwa ini penetapan hakim tidak mau cuma gara-gara MOU yang udah keluarsa. Jadi menurut saya mohon JPU untuk menulis surat ke Menko, karena Menko yang mengkoordinasikan, atau dan kemudian juga ke Menteri, karena saya paham bahwa memang Dirjen Limapas ini kan, saya ya kalau pendapat saya mungkin nggak ngerti hukum acara. Jadi kalau ini dipaksakan, bagaimana nanti masyarakat menengok keputusan yang mulia ini yang udah ada penetapan tidak dipatuhi? Akhirnya masyarakat tidak akan percaya kepada keputusan ini nanti. Jadi ini akan merusak hukum kalau ini sama. Menurut pendapat kami ini ada juga semacam ya kalau aku bilang apa ya terlalu kasar dan mulia ya. Tapi kalau menurut saya ini sama dengan penghinaan kepada pengadilan. Karena sebentar ya. Jadi selain penuntut umum, penasihat hukum, majelis hakim dan yang tidak diizinkan untuk bersuara, mohon untuk tidak mengeluarkan suara. Ya, jika tidak bisa pasti boleh tunggu di luar. Itu ya. Silakan. jadi kesimpulannya kami tetap untuk tidak ya. Karena ini kan baru pertama. Saya yakin mungkin dengan dilakukan persuratan lagi yang lebih tinggi, harus kita pahamkan bagaimana Kementerian Pak Yusril kan, beliau ya maksudnya mantan pengacara juga, beliau pasti paham juga bagaimana kesusahannya menghadapkan terdakwa itu, dan bagaimana juga keadilan. Seperti Presiden bilang kan, yang mulia, kita lihat sekarang di hukum di Indonesia beberapa banyak sekarang Presiden karena menengok ketidakadilan ini sudah memberikan amnesti padahal baru diputus orang bersalah. Nah berarti kan ternyata masyarakat mengasihkan banyak konsul yang akhirnya Presiden mengeluarkan amnesti. Ya kemudian ini kan penegakan hukum. Kita ini masalah bukan masalah materi perkara ini ya. Ini kita bicara penegakan hukum. Nah kemudian ada abolisi, dan kemudian ada rehabilitasi. Nah, dan kemudian kan harusnya aparat penegak hukum harus paham apa kata Pak Presiden. Kalau Anda tidak bisa memberikan, menolong banyak orang, tolonglah beberapa orang. Kalau nggak bisa juga satu orang, kalau nggak bisa juga berilah keadilan. Jangan orang yang dipersulit masalah hukumnya gitu loh.
Jadi itu kami minta kepada saudara DPU, rekan kami ini sama-sama penegak hukum, yang kita sama-sama datang di sini dengan penetapan hakim, untuk datang bersurat ke Menteri Menko dan Menteri Mapas. Jadi ya kami tidak akan mau dulu melanjutkan sidang ini sebelum ada, dan kemudian kami dikasih surat yang dari jaksa itu, supaya juga akan kami kirim surat ini juga sebagai pengacara ke Menko, kemudian ke Kementerian Mapas, dan kalau perlu ke Presiden. Cukup. Cukup. Tadi